Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Dikisahkan, dalam suatu riwayat yang diangkat dari kitab Mau'izotul Usfuriyah, disebutkan bahwa, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengutus para pasukan dan para sahabatnya ke tanah Roma untuk berperang. Sesampai di sana mereka langsung bertemu dengan musuh-musuh yang sudah siap berperang. Tidak menunggu lama terjadilah peperangan antara kedua belah pihak hingga banyak yang terbunuh dan akhirnya pasukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz kalah dan 20 orang pasukan dari mereka ditawan oleh kerajaan. Mereka langsung dibawa ke hadapan Kaisar Roma untuk diberikan hukuman. Melihat tawanan ini, Kaisar Roma memerintahkan seorang dari mereka yang tak lain adalah sahabat Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk masuk ke agamanya dan menyembah berhala. Kaisar berkata, "Apabila kamu masuk ke dalam agamaku dan bersujud pada berhala, maka aku akan menjadikanmu pemimpin di kota besar, dan aku akan memberimu bendera pemerintahan, harta, emas, juga trompet kewibawaan. Tetapi apabila kamu tidak masuk ke dalam agamaku, maka aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu." Sahabat itu menjawab, "Aku tidak akan menukar agamaku dengan duniawi." Mendengar jawaban tersebut, Kaisar memberi perintah untuk membunuh sahabat itu. Ia pun dibunuh di tempat dengan cara dipenggal kepalanya. Sesaat setelah kepalanya terputus, kepalanya menggelinding memutari tempat ia dipenggal sebanyak 3 kali. Ketika berhenti, kepala yang terpenggal itu membaca sebuah ayat. أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Melihat kejadian itu, Kaisar menjadi marah besar dan memerintahkan prajurit untuk mendatangkan sahabat yang kedua. Kaisar berkata, "Masuklah ke dalam agamaku. Aku akan menjadikanmu seorang pejabat di kota ini. Jika kamu tidak mau, maka aku akan memenggal kepalamu sebagaimana aku telah memenggal kepala temanmu." Sahabat kedua menjawab, "Aku tidak menjual agamaku dengan duniawi. Jika Anda memiliki kuasa memenggal kepalaku, maka sesungguhnya Anda tidak punya kuasa memotong keimananku." Mendengar jawaban tersebut, Kaisar memberi perintah untuk membunuh sahabat yang kedua itu. Ia pun dibunuh di tempat dengan cara dipenggal kepalanya. Sesaat setelah kepalanya terputus, kepalanya menggelinding memutari tempat ia dipenggal sebanyak 3 kali. Kepala terpenggal itu membaca ayat. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. Kemudian kepala itu berhenti dekat kepala sahabatnya yang pertama. Melihat peristiwa ini, Kaisar semakin marah, bahkan kemarahannya memuncak. Kaisar langsung memerintahkan Algojo untuk mengambil sahabat yang ketiga. Kaisar pun berkata kepadanya, "Wahai engkau yang masih hidup, apa yang mau kau katakan? Apakah kau mau masuk agamaku setelah kulihat 2 sahabatmu tidak ada yang mau bahkan menukarkan nyawanya? Kamu tetap kuberikan tawaran, jika kamu masuk agamaku, kamu akan mendapatkan kehormatan di kota ini." Sahabat ketiga ini menjawab, "Aku bersedia masuk ke agama Tuan dan aku lebih memilih kehidupan dunia yang megah." Akhirnya raja tersenyum dan langsung berkata kepada menterinya, "Tulisalah ia dalam catatan pemerintahan, beri ia harta tahta dan apapun yang ia mau." Mendengar ucapan Kaisar, menteri itu berkata, "Kaisar, bagaimana kita bisa memberinya kalau belum kita coba apakah dia itu serius atau tidak? Yang mulia Kaisar, katakan kepadanya, kalau kamu benar-benar serius dengan pernyataanmu, maka bunuhlah salah satu temanmu. Jika kamu melakukannya, maka kami akan percaya dengan pernyataanmu." Kemudian sahabat ketiga itu membawa salah satu temannya. Ia membunuh temannya seketika itu juga demi kehormatan yang ia inginkan. Melihat kejadian itu, Kaisar memerintahkan menterinya untuk menulisnya dalam daftar pemerintahan dan memberikan hadiah dari Kaisar. Kemudian menteri itu berkata kepada Kaisar, "Ini tidak masuk akal dan bukan orang yang memiliki keputusan bijaksana untuk mempercayainya. Ia saja tidak bisa menjaga hak temannya sendiri yang lahir dan tumbuh besar bersamanya, malah berani berkhianat demi keinginannya. Lantas apakah ia nanti bisa menjaga hak kita dan tidak berkhianat?" Akhirnya, Kaisar memerintahkan prajurit untuk membunuhnya dan memenggal kepalanya. Setelah dipenggal, kepala sahabat ketiga itu menggelinding memutari lapangan 3 kali dan membaca ayat. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار.
Kemudian kepala sahabat ketiga ini berhenti di tepi lapangan dan tidak berdekatan dengan kedua kepala sahabat pertama dan kedua. Ia pun mati bersama sahabatnya yang lain, tapi dia bukan dalam keadaan beriman, melainkan dalam keadaan su'ul khotimah. Ia akan mendapatkan siksaan yang lebih pedih di akhirat kelak. Semua itu karena ia tidak bisa menjaga imannya dan rela menukarkan agamanya hanya karena duniawi yang sifatnya fana. Semoga kisah ini menjadi iktibar bagi kita untuk meneladani para sahabat dan Rasulullah. Demikianlah kisah ini yang kami sampaikan. Nantikan kisah-kisah Islami selanjutnya di channel kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel kami.